Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika ia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inland School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Euro's Leisure School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hugger Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Pada tahun 1918, nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknik Hogeschool, sekarang menjadi nama Institut Teknologi Bandung, dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dowes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indis Partis. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia's Studi Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemeen Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Benschus karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, Indonesia Menggugat. Lalu Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Dan Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jong, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno yang saat itu berusia 32 tahun ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dan keluarganya bertolak dari Surabaya menuju Ende Flores.
Untuk sampai ke Ende diperlukan waktu 8 hari perjalanan dengan menggunakan transportasi kapal laut KM Van Riebeeck. Soekarno dan keluarga tiba di Ende pada tanggal 14 Januari 1934. Saat itu, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasy, Amsi ibu mertua Soekarno, dan Ratna Juami, anak angkat pasangan Soekarno-Inggit. Turut serta pula dua pembantu mereka yang bernama Muhasan dan Karmini. Selanjutnya, mereka juga mengangkat lagi seorang anak angkat yang diberi nama Kartika. Ketika tiba di Ende, mereka dibawa ke rumah pengasingan di Kampung Ambugaga, Kelurahan Kota Raja, dan menempati rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan di Ende, Bung Karno aktif berdiskusi dengan para tokoh di Ende seperti Haji Hasan Arbusman, Haji Abdul Ghani, dan para pastor. Bung Karno juga sering meminjam buku dari pastoral yang sering dikenal Serambi Bung Karno. Sementara untuk berkomunikasi dengan sahabat di Jawa, Bung Karno mengirim surat lewat para pedagang kopra dan itu sangat rahasia. Karena diasingkan di sebuah tempat yang jauh dari pusat pergerakan kemerdekaan yang berbasis di Pulau Jawa, maka praktis Soekarno tidak dapat berbuat banyak di Ende. Ia hanya berupaya untuk mengusir rasa bosan dengan mengisi hari-harinya dengan beberapa kesibukan, diantaranya dengan mendirikan grup sandiwara Tonil bernama Klub Tonil Kelimutu. Ia yang membuat naskah cerita dan menjadi sutradara, sedangkan dekorasi panggung diserahkan kepada Inggit dan Ratna Juami. Bung Karno disebut suka melukis. Salah satu karya lukisannya Pura Bali. Lukisan itu terinspirasi dari daerah asal ibundanya, yakni Pulau Bali. Bung Karno juga bermain bola, bercocok tanam, dan rekreasi bersama keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama pengasingan, Bung Karno menyusun naskah drama dan dipentaskan oleh murid-muridnya di Gedung Immaculata, seperti Rendo Raterua, Anak Haram Jada atau Maha Iblis, Dokter Setan, Indo 45, Jala Gabi, Kut Bi, Jula Gubi, dan Aerodinamit. Di setiap malam Jumat, Bung Karno biasa merumuskan rumusan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno mendapatkan inspirasinya saat sedang merenung di bawah pohon sukun, yakni kini menjadi Taman Kota Ende. Kala itu, Bung Karno mendapatkan buah pikiran tentang Pancasila dari 5 cabang yang terdapat dalam pohon sukun tersebut. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno. Di pengasingan, cobaan hidup yang berat harus dihadapi Inggit dan Soekarno ketika Amsi, ibu mertua Soekarno, meninggal dunia. Ibu Amsi dari sejak awal pernikahan Soekarno dan Inggit telah memberikan restu atau dukungan yang besar bagi keduanya. Lalu Ibu Amsi juga rela menemani Inggit dan Soekarno untuk berangkat menuju tempat pengasingan di kota Ende ini. Namun takdir berkata lain. Pada tanggal 12 Oktober 1935, Ibu Amsi meninggal dunia karena serangan malaria. Ia telah rela meninggalkan kota Bandung yang nyaman untuk mengarungi berbagai kesulitan hidup yang harus dialami pasangan Inggit dan Soekarno di pengasingan. Soekarno tentu mengalami pukulan yang hebat ketika harus ditinggalkan ibu mertuanya itu.
Dengan ditandu oleh kedua tangannya sendiri, Soekarno ikut menghantarkan jenazah Ibu Amsi ke pembaringan terakhir. Di kota ini pula, Soekarno juga ikut terkena penyakit malaria seperti yang dialami ibu mertuanya, yang hampir membuatnya menyusul kepergian ibu mertuanya itu ke alam baka. Kondisi fisik dan psikisnya saat itu sangat lemah. Ia seringkali berkeluh kesah kepada Inggit yang tidak hanya berposisi sebagai istri, namun juga ibu dan kawan dalam berdiskusi. Bahkan, saking tidak kuatnya menerima kenyataan pahit selama di Ende, Soekarno sempat ingin membuat taktik untuk berpura-pura bekerja sama dengan pemerintah Belanda agar ia bisa kembali lagi ke tanah Jawa. Namun ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh Inggit dan berkata, "Kus, kamu ini bagaimana? Baru mendapatkan ujian sekecil ini sudah membuatmu tak kuat. Bagaimana jika kamu nanti menjadi pemimpin? Percayalah, ini bukan untuk selamanya. Tak lama lagi kita pasti akan keluar dari pulau terpencil ini. Inggit yakin, sebab Tuhan tak akan terus-menerus menguji hambanya. Dia masih sayang kepada kita, percayalah." Dari sinilah semangat Soekarno mulai membara kembali. Akibat serangan malaria yang hampir membuat Soekarno kehilangan nyawa, M.H. Tamrin yang mendengar kondisi Soekarno itu lalu mengajukan protes kepada Volksraad agar Soekarno dapat dipindahkan atau dikeluarkan dari Ende. Protes tersebut akhirnya disetujui, di mana Soekarno dan keluarganya kemudian dipindahkan dari Ende ke sebuah kota di Pulau Sumatera, yaitu Bengkulu, pada tanggal 18 Oktober 1938. Jejak Bung Karno yang masih tersimpan di rumah pengasingan itu antara lain, "Darimu Pancasila jadi dasar negara, darimu Pancasila untuk bangsa Indonesia." Di setiap sila-silamu kami semua jadi satu. Di setiap sila-silamu memberi makna kehidupan. Satukan hati, satukan tekad, mari kita jaga bersama Pancasila, pemersatu kita semua. Satukan cinta, satukan rasa, walau kita semua berbeda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Darimu Pancasila jadi dasar negara, darimu Pancasila untuk
bangsa Indonesia. Satukan hati, satukan tekad, mari kita jaga bersama Pancasila, pemersatu kita semua. Satukan cinta, satukan rasa, walau kita semua berbeda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tetap ada sampai nadi berhenti berdetak. Walau berat kami rasakan, tak membuat kami menyerah. Darimu Pancasila jadi dasar negara. Darimu Pancasila untuk bangsa Indonesia. Di setiap sila-silamu kami semua jadi satu. Di setiap sila-silamu memberi makna kehidupan. Satukan hati, satukan tekad, mari kita jaga bersama Pancasila, pemersatu kita semua. Satukan cinta, satukan rasa, walau kita semua berbeda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Darimu Pancasila jadi dasar negara. Darimu Pancasila untuk bangsa Indonesia. Satukan hati, satukan tekad, mari kita jaga bersama Pancasila, pemersatu kita
kita semua. Satukan cinta, satukan rasa. Walau kita semua berbeda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tetap ada sampai nadi berhenti berdetak. Walau berat kami rasakan, tak membuat kami menyerah.